siang Pak Made. Selamat siang Bu Kade. Syukur baik Bu, kondisi sekarang sehat. Oke, astengkara ya. Astengkara nggih. Oke, terima kasih Bapak Made Sdana sudah bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya secara virtual ya Pak Made. Iya Bu. Tapi walaupun kita virtual itu tidak mengurangi kebermaknaan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf nih, suara saya agak seret nih. Oke, tapi sebelumnya saya minta izin kepada Pak Made untuk merekam percakapan kita hari ini. Dan mungkin saya akan mencatat sesuatu dari percakapan kita, dan coaching ini akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit, nggak akan lama ya Pak Made, hanya antara Pak Made dengan saya. Bagaimana Pak Made, setuju? Setuju Bu, setuju. Okay, lebih siap. dari 15 menit juga tidak apa. Oke, iya. Oke, baik Pak Made, terima kasih. Nah, Iya. kita akan memulainya sekarang ya Pak Made. Nah, kira-kira nih apa nih yang Pak Made ingin bicarakan selama 15 menit ke depan Pak Made? Yang ingin dia sampaikan Bu, sebenarnya hari ini diawali dulu. Hari ini betul-betul cukup lelah sebenarnya, melelahkan ya, tetapi syukur semua bisa berjalan. Tadi juga sesuai perjanjian kita akan bertemu, tiba-tiba kondisi laptop saya tadi minta update. Saya lihat jam masih lagi 10 menit nih janjiannya. Syukur sekali semua berjalan begitu, dan akhirnya tepat tadi ya, jam sesuai janji itu bisa update. Nah, yang mungkin ingin yang bicarakan, yang sampaikan adalah terkait dengan anak-anak Bu, anak-anak saya di kelas, kebetulan saya wali kelas begitu. Jadi ada masalah nih antara masalah anak-anak saya di kelas Bu, karena anak-anak menyampaikan keluhannya kepada saya. Begitu Bu, Kade. Oke, baik Pak Made, berarti hal ini melelahkan ya Pak Made ya. Kemudian laptopnya juga minta diupdate gitu ya Pak Made ya, jadi agak melelahkan buat Pak Made, tapi Pak Made juga di lain pihak sangat bersyukur kita bisa bertemu walaupun ada sedikit tantangan lah ya Pak Made ya. Nah, jadi Pak Made ini selama 15 menit ingin membicarakan mengenai siswa-siswi Pak Made yang merupakan wali Pak Made karena memiliki masalah dengan gurunya, begitu ya Pak Made? Betul Bu. Betul ya. Kebetulan ada salah satu rekan guru gitu, yang menurut anak-anak kami di kelas gitu, yang membuat anak-anak tidak nyaman belajar gitu, yang pintas disampaikan mana. Oke, ada rekan guru yang membuat anak-anak tidak nyaman belajar di kelas. Gitu. Nah, ini topik kita hari ini ya. Nah, dari apa topik yang disampaikan oleh Pak Made tadi, nih kira-kira nih apa yang Pak Made harapkan akan tercapai hingga akhir percakapan kita selama kurang lebih nanti 15 menit ke depan. Apa nih tujuannya atau capaian yang diinginkan? Ya, masalah yang dialami anak-anak saya itu ya terpecahkan gitu. Artinya anak-anak itu kan merasa tidak nyaman dengan satu rekan guru, sehingga anak-anak yang merasa tidak semangat untuk belajar pelajaran yang diampu oleh teman guru tersebut. Jadi harapannya ya anak-anak gimana caranya anak-anak itu ya biar dia jadi nyaman gitu dengan gurunya gitu. Oke, jadi Pak Made ingin masalah anak-anak itu terpecahkan ya, karena mereka jadi nggak semangat ke gurunya. Kira-kira ada lagi Pak Made yang ingin dicapai mungkin selain itu? Ya itu saja Bu. Itu saja. Ya, bagaimana anak-anak biar nyaman.
anak-anak biar nyaman. Berarti ini tujuannya ke anak-anak ya Pak Made ya, supaya mereka bisa nyaman belajar. Nah, dalam kondisi atau pikiran Pak Made nih, yang terbayangkan tuh yang ideal, kan tadi menyampaikannya sudah ingin anak itu nyaman belajar. Ideal itu nyaman belajarnya bagaimana Pak Made? Ya kalau dari anak-anak ini yang disampaikan anak-anak sih, dia biar apa ya? Jadi penyampaian anak-anak ini kan begitu guru itu masuk itu udah marah-marah. Jadi menurut anak-anak anak-anak merasa sudah tidak melakukan hal-hal yang tidak baik begitu sih. Kan ini sudah berkali-kali mungkin anak itu artinya ada yang ditegur oleh guru tersebut, kemudian pelajaran berikutnya anak-anak juga sudah berusaha katanya untuk tidak melakukan hal yang tidak baik atau membuat guru tersebut kesal begitu. Tapi salah aja katanya gitu. Ada aja yang salah gitu, Bu. Itu yang apa disampaikan anak-anak gitu, Bu. Oke, nanti dari apa yang Pak Made sampaikan nih bahwa situasi ideal menurut apa yang disampaikan oleh siswa Pak Made nih sebagai walinya adalah bahwa anak-anak itu inginnya guru itu tidak marah-marah ke sekolah gitu ya, dan mereka sudah berusaha ketika ditegur gurunya mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik begitu ya Pak Made. Ini menurut versi anak-anak. Demikian Pak Made, betul? Iya Bu, mungkin saya tambahkan ceritanya Bu ya. Silakan. Jadi Silakan. Jadi setiap kan guru itu masuk begitu kan marah gitu. Bahkan puncaknya ini bahwa ada seorang, kebetulan ada OSIS di kelas anak-anak saya itu. Dia kebetulan diajak bertugas keluar kan, jadi dia mendapatkan dispensasi pada saat pengecekan catatan begitu di rekan guru tersebut. OSIS ini belum membuat, padahal anak ini sudah menyampaikan kenapa dia buat begitu. Nah, itu reaksinya cukup kuat begitu, cukup keras reaksinya kepada OSIS itu, marah begitu. Akhirnya sampailah rekan itu memasang status di WA gitu, memasang status di WA yang statusnya itu menyebut nama kelas begitu. Jadi itu di screenshot sampai mana anak ditunjukkan ke saya, yang bahwa seumur-umur jadi guru baru kali ini mengajar disebutkan kelasnya. Iya, 11 K2. Nah, jadi betul-betul tertuju. Nah, itu reaksinya akhirnya membuat anak-anak jadi seluruhnya anak-anak itu merasa apa ya? Karena menyebut nama kelas ya. Iya, betul. Kelas itu merasa kecewa. Nah, reaksinya akhirnya macam-macam lah ini. Reaksinya ada sampai, wah gini ya guru-guru di sekolah ini. Ya entah itu candaan atau apa. Yuk kita migrasi aja. Nah, sampai seperti itu. Mau bermigrasi. Gitu, ya. Migrasi aja gitu. Sehingga ya, menyampaikanlah ke saya selaku wali kelas. Ya, saya kan hanya menangkap tidak ya. Cuman akhirnya saya sekarang berpikir nih. Sudah gimana ini membuat anak-anak ini biar dia tidak kesal lagi sama guru itu gitu, sama teman kita. Itu Bu, mungkin rincinya seperti itu. Lebihnya seperti itu ya Pak Made. Oke, baik, dari apa yang Pak Made sampaikan berarti ini situasinya adalah waktu itu secara inci ada OSIS yang melakukan kegiatan dan sudah dapat dispensasi, tapi guru ini bereaksi keras sehingga beliau itu sampai membuat status WA yang sampai menyebut nama kelas K 11 K2 gitu, baru pertama kali gitu
ya. Baru pertama kali sebagai guru menghadapi Ya, siswa seperti ini begitu ya, luar biasa ya Pak Made, yang menyebabkan anak-anak menjadi reaksinya beragam begitu ya Pak Made ya, betul ya. Oke, berarti nih saya ingin bertanya kepada Pak Made nih, situasi ideal ya menurut tadi kan kondisi idealnya Pak Made sampaikan bahwa mohon maaf ya, anak-anak ingin bahwa guru itu tidak marah-marah ke kelas. Nah, Pak Made ini kan sebagai guru kira-kira situasi ideal apa nih yang diharapkan di dalam kelas itu? Selain tadi bahwa guru itu tidak marah untuk menghadapi kondisi sekarang ini. Situasi ideal yang Pak Made inginkan. ya, Supaya ya. bagaimana Pak Made? Ya, idealnya yang ada di harapan saya selaku wali, ya yang juga kan sebagai guru juga gitu. Ya, betul. Tidak sih menganggap saya yang baik gitu. Tapi gimana ya kita masuk kelas ya intinya kan anak-anak senang dulu gitu. Kalau anak-anak kita masuk, anak-anak udah di awal sudah wah tidak senang nih. Ya saya rasa kan ya untuk komunikasi pasti akan apa ya enggak nyambung ya. Anak-anak pasti sudah di awal sudah tidak ingin belajar. Jadi idealnya yang saya pikir ya gimana caranya biar anak itu nyaman lagi gitu dengan teman sejawat ini gitu. Oke Pak Made, berarti situasi ideal yang diharapkan itu adalah anak-anak menjadi senang dulu, gitu ya Pak Made, terus kemudian dia nyaman, hubungan antara guru dan siswa juga menjadi menyenangkan, demikian ya Pak Made ya. Iya. Oke, berarti ini kalau dari segi rate nih Pak Made ya, situasi idealnya tadi kan begitu tuh, udah seperti yang disampaikan, anak-anak senang dulu, nyaman, kemudian bahwa hubungan guru antara anak dengan guru, rekan sejawat juga menjadi nyaman nih situasinya nih, kira-kira kalau di rate dari angka 1 sampai angka 10, sekarang tuh ada di kondisi berapa Pak Made kalau bisa diangkakan misalnya? Artinya kalau 1 itu baik, 10 tuh kurang nyaman gitu ya Bu Ide ya? 1, mohon maaf, 1 itu kurang nyaman, 10 itu sangat nyaman gitu. Wah kalau sekarang mungkin kondisi anak-anak ini di 2 mungkin ya, di dalam kondisi 2 ya. Betul-betul ini menyampaikan 1 kelas soalnya ini sudah menyampaikan keluhan. Menyampaikan ya, berarti ini sangat tidak nyaman begitu Pak Made? Betul. Oke. Nah berarti nih ya Pak Made, Pak Made kan tadi sudah menyampaikan supaya anak-anak merasa nyaman di kelas dan mereka sudah berusaha nih ya Pak Made ya, bahwa mereka juga sama guru-gurunya sudah melakukan yang terbaik, begitu kan Pak ya? Nah kira-kira ada nggak yang hal berbeda yang bisa dilakukan untuk mencairkan suasana ini antara si anak dan rekan sejawat Pak Made? Hal yang berbeda. Ya. Karena mereka sudah berusaha ya kan Pak Made ya. Kira Pak Made ada nggak hal yang berbeda mungkin bisa dilakukan? Ya kalau saya kan mungkin ya karena anak-anak melaporkan keluhan ke saya selaku wali terkait dengan kondisi yang disampaikan oleh rekan teman guru. Nah inilah sebenarnya yang saya juga kadang bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi yang pertama ada kadang terpikir di pikiran saya apa saya koordinasi dengan kurikulum ya gitu yang ada di pikiran saya, atau saya langsung bicara dengan teman saja. Artinya mungkin berbincang-bincang terkait dengan apa yang disampaikan anak-anak seperti itu sih yang ada di pikiran saya Bu. Jadi cuman masih yang mana mungkin yang lebih baik apa ke kurikulum atau langsung dengan teman. Kalau dengan teman saya khawatirkan ada tersinggung ya mungkin sama lapor ke kurikulum juga takutnya wah sedikit melapor gitu kan. Nah ini masih jadi pertimbangan ini. Jadi pertimbangan ya. Iya. Oke, itu jadi sih yang terpikir Bu.
Nggih. Terima kasih Pak Made. Oke, jadi situasinya Pak Made sekarang ini pengen yang pertama, apakah bertemu dengan rekan sejawat tersebut langsung atau gurunya tersebut langsung, tapi Pak Made takut dia tersinggung. Yang kedua, apa saya melapor ke kurikulum. Nah, kira-kira nih Pak Made ya, seandainya dari kedua hal ini, dari Pak Made, maksudnya ke kurikulum ataupun ke rekan sejawat, kira-kira nih mana nih yang menurut Pak Made yang bisa diprioritaskan dengan kondisi yang sekarang ini? Kalau saya pikir sih mungkin lebih baik ke teman sejawat dulu. Ke teman sejawat, ya. Iya. Kira-kira apa sebabnya nih? Ya artinya biar apa ya? Yang pikiran saya ya biar enggak luas gitu ya masalahnya. Jadi kalau bisa kita selesaikan mungkin artinya singkat gitu ya, tidak banyak yang tahu kan, ya sudah selesai kan gitu. Artinya mungkin teman juga dia merasa enggak, kalau sampai tahu kurikulum kan otomatis nanti bisa dijadikan contoh kepada teman lainnya. Gitu. Iya. Baik. Berarti itu ya, berarti prioritasnya nih Pak Made sekarang fokus, berarti Pak Made ingin langsung berbicara dengan rekan sejawat. Nah, tapi ini Pak Made tadi sudah menyampaikan takut untuk bisa menyebabkan ketersinggungan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Pak Made bisa berpikir bahwa rekan sejawat ini akan tersinggung kalau Pak Made berbicara langsung kepada beliau? Ya mungkin kalau saya membayangkan berada pada posisi teman tersebut gitu ya, jadi saat ada informasi yang masuk ke dalam diri kita yang menyatakan kita tidak baik gitulah, dia kan juga merasa gimana gitu ya. Jadi itu yang saya khawatirkan, takutnya reaksi teman itu seperti itu gitu. Akhirnya malah saya selaku wali malah ada rasa tidak enak. Itu sih yang kekhawatiran yang ada gitu dalam pikiran saya, Bu. Oke, berarti dari yang Pak Made sampaikan itu kekhawatiran Pak Made adalah kalau Pak Made menyampaikan permasalahannya itu apalagi itu hal yang tidak baik, pasti ada perasaan gak enak ya gitu ya, pasti gitu, karena kita juga merasakan kalau ada yang menyampaikan begitu ya Pak Made ya. Ya gitu. Nah, oke. Berarti nih kira-kira nih Pak Made ya, bagaimana sih kalau menurut Pak Made cara menyampaikan, ini ukurannya Pak Made dulu, bagaimana caranya menyampaikan sesuatu kepada seseorang supaya dia merasa tidak tersinggung atau ada perasaan tidak enak nih. Nah, kalau itu mengenai hal yang kurang baik mengenai beliau. Ya, apa ya? Mungkin yang pertama kondisi harus nyaman ya. Artinya tidak dalam kondisi COVID gitu mungkin ya. Jadi kalau kita memang sedang sibuk, kan sensitif tuh, sensitif diajak membahas hal, apalagi disampaikan hal yang tidak baik terhadap dirinya. Mungkin kita kok cari peluang yang nyaman, mungkin kita lihat dia tidak sibuk, mungkin tempatnya juga ya. Tempat kita bicara di mana, kalau ada teman-teman lain mungkin nggak enak gitu kan, apa mungkin perlu harus private ya berdua. Setelah itu mungkin apa ya, menyampaikannya juga apakah berdasarkan fakta, artinya gini, saya kan ditunjukin juga tuh screenshotnya, apa yang saya tunjukkan gitu. Saya juga khawatir nanti takutnya malah jadi marah dia pada anak-anak. Wah, anak-anak ini malah ngelapor itu. Apakah saya cuman bertanya saja? Harapan saya kan beliau yang mau menyampaikan juga gitu kan masalahnya. Jadi ya tidak ada ketersinggungan jadinya. Saya hanya tinggal apa ya,
beliau yang menyampaikan juga, ya saya tinggal menambahkan aja. Begitu sih yang ada di pikiran Pak Made ya. Oke. Cari tempat yang nyaman, suasana tidak crowded atau sibuk misalnya gitu ya. Tadi yang Pak Made sampaikan. Nah, tadi kan Pak Made bilang gitu, apa saya menyampaikan berdasarkan faktanya, screenshot WA-nya atau supaya beliau, tapi kalau misalnya beliau yang dimintain dulu, rasanya itu tidak mungkin. Nah, kira-kira bagaimana caranya Pak Made memancing beliau supaya mau berbicara sendiri tanpa harus Pak Made membuat beliau tersinggung, walaupun misalnya faktanya mau disampaikan. Kira-kira bagaimana Pak Made? Mungkin nggak itu menurut Pak Made? Nah itu sih yang memang jadi apa ya, pikiran saya apa gitu. Atau ya akhirnya begini sih, saya sempat berpikir apa saya nanya aja. Mungkin saya akan bertanya aja. Tapi Bu, ada masalah nggak di kelas yang bisa di-sharingkan? Nah, apa begitu. Semoga akhirnya beliau yang mau akhirnya menyampaikan, nah kan nyambung. Saya tinggal apa ya? Ya tinggal melanjutkan aja gitu apa yang beliau sampaikan. Nah, apa. Itu sih yang terpikirkan. Jadi bertanya dulu mungkin. Oke. Iya, baik. Berarti Pak Made berharap supaya tidak terjadi ketersinggungan nih dengan memberikan apa tadi screenshot WA gitu, mungkin lebih baik Pak Made mendekati beliau dalam suasana yang rileks, aman, nyaman, pas beliau tidak sedang sibuk, lalu Pak Made akan bertanya saja kepada guru tersebut, apa ada masalah dengan kelas saya ya, mungkin bisa begitu ya Pak Made ya, kira-kira. Iya. Karena saya sering kok sama teman-teman kalau di ruang guru itu saya pasti sering nanya. Karena di kelas kedua ada masalah nggak? Gitu. Ada hal yang seru nggak gitu? Saya sering katanya begitu. Karena biar dapat gambaran juga. Jadi di saat saya masuk ke kelas, di kelas itu kan ada juga hal yang bisa topik yang kita bahas gitu berdasarkan info-info dari teman guru gitu. Cuman biasanya secara umum gitu. Jadi di ruang guru itu saya sampaikan secara umum gitu biasanya. Oke, baik Pak Made. Selain tadi cari tempat yang tenang, tidak sedang dalam kondisi yang sibuk, Pak Made langsung bertanya kepada beliau apakah ada masalah dengan kelas Pak Made. Ada lagi atau tidak? Ada? Apakah ada lagi? Itu sih yang itu aja yang sampai saat ini yang ada sampai di saat pikiran, ini, iya. Oh, dipikirkan. Oke. Oke Pak Made, ini kita sudah ada di penghujung kegiatan kita hari ini. Kalau bisa Pak Made ringkas dalam kalimat singkat nih, rencana Pak Made dalam waktu dekat nih, kira-kira apa yang akan dilakukan dari hasil pembicaraan kita nih? Ya, jadwal saya tahu. Beliau ngajarnya itu hari Rebo dan Jumat. Jadi beliau adanya di hari itu. Iya. Mungkin saya lihat jadwal, beliau datang di hari itu. Saya lihat memang ada jeda beliau. Nah di jeda ini mungkin saya akan lihat. Saya lihat situasi, kemudian mungkin ada satu ruangan sih di tempat saya, ada UKS yang memang menurut saya representatif tempat berbicara. Mungkin saya akan coba ajak gitu ya. Di situasi saya ajak beliau ke ruang UKS untuk ya ngobrol-ngobrol dulu, baru mungkin masuk ke bertanya seperti tadi. Seperti itu sih yang terpikir dah saat yang ini. Terpikirkan ya. Iya, berarti luar biasa ya Pak Made, thank you banget dari apa yang disampaikan Pak Made itu ada keinginan yang sangat mulia untuk menjembatani antara anak-anak, kemudian rekan sejawat Pak Made, tapi juga Pak Made dengan rekan sejawat tidak terjadi konflik yang berbeda lagi justru ya Pak Made ya. Nah dengan cara Pak Made tadi yang disampaikan, cari tahu dulu jadwal beliau yang tidak
padat gitu ya. Kemudian carikan ruangan yang bisa digunakan seperti tadi di ruang UKS, ngobrol-ngobrol santai seperti pembawaan Pak Made yang juga luar biasa santai gitu. Lalu baru masuk kepada substansi permasalahan gitu ya. Ditanyakan apa ada masalah, baru kemudian ngobrol-ngobrol santai dan diskusi. Begitu ya Pak Made? Ya, Oke. seperti itu. Oke, seperti itu ya. Berarti Dede, ini ya. dalam waktu dekat Pak Made akan lakukan ya. Ya, hari Rebu ini, hari Hari Rebu Rabu ya. depan ini ya. Oke, siap Pak Made. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Made. Semoga apa yang Pak Made harapkan untuk next Rabu sukses ya Pak Made ya. Apa yang Pak Made harapkan, anak-anak juga harapkan itu bisa tercapai. Nah nanti kita ketemu lagi ya Pak Made, walaupun kita secara virtual ya Pak Made. Siap Bude. Saya yang terima kasih nih Bude, hasil Oke, dari sama-sama. diskusi Sama-sama Pak Made. akhirnya ya ada satu solusi ya yang akan saya coba terapkan. Siap. Terima kasih Pak Made. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bude. Terima kasih. Oke.